Ya, Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa dalam program Q&A, tanya jawab. Dengan saya Jarod Wijanarko menjawab kasus-kasus atau pertanyaan-pertanyaan. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan juga, ya setelah mendengar program-program seperti ini, saya mau bertanya juga. Nah, tulis pesan di YouTube atau di Instagram saya. Instagram saya namanya insinyur underscore strip bawah, Jarod strip lagi Wijanarko. Itu Instagram saya yang baru. Yang lama awal Mei dihack orang. Ya, followernya udah 48.000, dihack dan nggak bisa balik, gagal mengembalikannya. Jadi saya bikin baru lagi. Nah, bisa pesan tulis di situ. Pasti nanti akan saya minta menjadi anggota WA Grup Keluarga Bahagia dulu. Karena saya program ini program untuk anggota keluarga bahagia. Kenapa mau bertanya aja kok jadi anggota WA Group dulu? Supaya dalam grup itu ada tips, inspirasi, apalagi kalau rajin membuka link YouTube-nya, tidak hanya mendapat jawaban atas pertanyaan, tetapi mendapat pembelajaran secara keseluruhan. Jadi misalnya bertanya, Pak, anak saya nggak bisa fokus dalam belajar. Nggak bisa fokus itu sebabnya banyak. Kalau saya jawab cuma satu poin itu, gitu ya, padahal sebabnya, nah, di dalam ceramah-ceramah yang lain, masalah anak nggak bisa fokus itu dibahas dari berbagai sudut pandang. Maka ketika masuk dalam WA Group, tentu kalau rajin mau, misalnya nggak buka linknya aja karena nggak ada waktu, karena tiap hari dikasih link YouTube satu hari 1 jam memang sediakan waktu, baca captionnya aja pasti diberkati. Sehingga jawaban program Q&A ini menjadi hanya bagian dari pembelajaran secara keseluruhan, karena belajar secara keseluruhan itu mendapat ya pemahaman yang lebih utuh, ya entah itu mengenai keluarga atau mengenai parenting. Jadi Bapak Ibu yang mendengarkan program ini lewat YouTube dan belum menjadi anggota WA Grup Keluarga Bahagia, silakan tulis pesan, nanti saya kasih linknya, ya bisa masuk di grup yang ke-12. Ya. Oke, sekarang kita bahas kasusnya. Saya nama titik-titik, tidak dibaca, dijawab ya, dibaca ya. Suami saya seorang full timer gereja, menikah sudah 16 tahun, cukup lama, dan dimiliki 2 anak. Saya menikah dengan suami saya tidak ada pacaran. Waduh, kayak kasus teman saya ini. Cuma 6 bulan, lalu menikah. Saya pikir ya pacaran 6 bulan, saya pikir dia seorang pelayan Tuhan. Ya, saya berpikir orang yang dekat Tuhan pasti baik. Awalnya saya sudah tanya sama suami. Awalnya saya sudah tanya sama ya waktu masih pacaran ya, ngerokok apa enggak? Dia bilang enggak. Sampai pernah saya tanya keluarganya juga, ibunya, adik perempuannya juga, dan semuanya bilang tidak merokok. Oke. Saya punya sakit asma, jadi kalau saya cium bau asap, saya bisa sakit asma saya kambuh. Makanya saya tanyakan dari awal, singkat cerita menikah. Dan begitu menikah, saya tercengang-cengang. Pagi harinya saya melihat dia merokok di dapur. Itu keadaan yang menyakitkan buat saya. Mau gimana? Saya sudah menikah. Besok paginya langsung lihat dia merokok. Mau gimana? Saya harus terima dia. Dan dari berdoa sampai puasa udah saya jalani, sampai dia janji dari anak pertama sampai anak kedua lahir mau berhenti juga nggak dilakukan. Sampai saya udah males, udah 16 tahun ya. Sampai saya udah males berkomunikasi lagi dengan suami. Maksud saya bilang sama suami, begini, kamu kan tahu kebenaran, masa kamu nggak lakukan? Dia itu ketua sel group, ya, Cool Family Altar, ya, tiap gereja namanya beda-beda ya, ada yang kelompok penguritan, Family Altar, Cool. Jadi saya sebutkan nama-nama ini supaya pemirsa yang namanya lain itu, oh di gereja saya namanya Cool tuh, oh di gereja saya namanya Family Altar tuh. Jadi saya sebut dia ketua kelompok kecil atau komsel. Ya. Saya juga ikut melayani dia kadang. Kadang saya nangis kalau ada orang konseling tanya soal rokok, dia bisa kasih jalan keluar. Anggota sel grupnya nanya, saya kecanduan rokok, wah dia bisa kasih jawaban. Tapi dia sendiri nggak bisa berhenti rokok. Saya coba memahami sampai di titik saya sudah angkat tangan. Apalagi selama 7 tahun kami sudah tidak melakukan hubungan suami istri. Waduh,
Karena kecanduan rokok suami sudah sampai melekat ke badannya. Saya cium badannya pun saya batuk dan sesak. Saya mau ajak dia konsultasi sama pendeta, tapi itulah dia nggak mau. Dia merasa benar, saya yang salah. Waduh. Saya udah capek berpura-pura di depan orang kalau suami itu sempurna. Wah, jadi di sel grupnya, di gereja, dia hamba Tuhan, tidak merokok, nasihat orang lain jangan merokok, tapi di rumah, di dapur ngumpet rokok. Waduh. Saya udah jadi pemain sinetron di tempat sel grup kami dan orang-orang gereja, ya orang baik-baik, orang kudus tidak merokok, kira-kira begitu ya. Dia masih pelayanan, bahkan berdoa berbahasa roh, wah karismatik ini berarti ya. Tapi dengan mulut yang sama dia merokok. Saya merasa saya yang salah. Saya gagal karena selalu diam. Saya nggak bisa ngomong karena suami saya kalau saya ngadu, maksudnya ngadu ke gereja, dia bisa marah besar. Wah, kenapa kamu bongkar kelemahan saya nih? Saya jadi nggak boleh melayani nih. Saya jadi disekors nih. Semua gereja jadi tahu. Saya nggak jadi ketua sel grup lagi. Waduh. Jadi ya istri akhirnya diam-diam saja, nggak usah ngadu. Tapi akhirnya istri saya ini yang bertanya, ya nggak kuat Pak hidup dalam kepura-puraan seperti ini. Sampai saya berpikir mau mati. Tapi mati masuk neraka. Saya menyimpan akar pahit, masuk neraka juga. Tapi saya hidup pun udah kaya di neraka. Kalimatnya bagus banget ini. Tapi aduh, antara mau nangis sama ketawa jadi satu. Saya lebih diam. Jadi kami semakin ke sini makin tidak ada komunikasi. Tolong saya apa yang harus saya lakukan? Tolong bantu doa buat saya. Waduh. Ya, tidak mudah ya hidup dalam kepura-puraan ya. Suami yang dikagumi, dihormati, bahkan orang ada masalah rokok, konseling sama dia, dikasih jawaban. Apalagi jawabannya bagus dan sembuh lagi. Wah, orang yang sembuh ini cerita lagi sama yang lain lagi. Kalau aku ada masalah, tanya sama dia tuh. Saya sedikit komentar dulu ya. Mungkin memang perokok itu bisa menasihati orang yang perokok dengan lebih tajam. Cuma harusnya dia itu gini, sudah pernah menjadi perokok, lalu bebas, bisa nasihati gitu ya. Kayak orang yang misalnya, saya punya teman hamba Tuhan tuh selingkuh gitu ya. Terus dia tinggalin istrinya tuh sampai 8 tahun, lalu dia akhirnya pulih gitu. Wah, jadi kalau ada orang yang kena masalah yang sama, kalau dinasihati sama dia itu, waduh, pasti beda dengan saya gitu. Saya tahu selingkuh tuh nggak bener, tapi pergumulan beratnya minta ampun, malunya untuk kembali, kayak harga diri yang hancur, atau di sisi yang lain istri beratnya menerima suami yang sudah selingkuh tuh kayak apa. Tapi ya saya bisa memberikan jawaban-jawaban yang alkitabiah atau pendekatan psikologi, tapi kan berbeda dengan yang pengalaman. Tapi teman saya ini sudah nggak selingkuh lagi dan menasihati orang yang sedang selingkuh. Nah, cuma ini kasus yang ditanyakan ini kan si bapaknya masih ngerokok nih. Saya yakin pasti bagi dia bisa menasihati dengan bagus banget. Rokok itu memang begini, kalau kamu nikmati itu rasanya begini, tapi kamu harus katakan tidak pada ini. Wah, yang dinasihati merasa ini bapaknya realistis banget. Masih ngerokok gitu ya. Wah, betapa dahsyatnya tuh kalau dia berhenti merokok dan pernah jadi perokok gitu ya, pernah kecanduan. Waduh, itu nasihatnya pasti dahsyat banget, lebih dahsyat lagi. Nah, sekarang aja dahsyat karena memang pelaku gitu. Jadi bisa bicara detail, praktis, realistis banget, tapi sayangnya dia belum menang gitu ya. Jadi wah ini sangat disayangkan. Sementara ibu yang melihat kepura-puraannya dia, saya bisa bayangin sih kayak orang mau muntah darah gitu ya, kayak enak gitu ya, dengerin dia ngasih nasihat itu bisa teriak, gombal lu. Itu ibu nggak gila 16 tahun udah hebat banget tuh. Jadi orang bisa nggak sanggup belum menghadapi kenyataan orang munafik seperti itu gitu ya. Tapi oke, dari sini saya paham keadaan. Nah sekarang kalau saran saya ini saran saya. Saran yang tidak lazim mungkin bahkan, atau mungkin para pendengar pun akan mempertanyakan nasihat saya ya, tapi saya mau mencoba ini untuk mengurangi beban psikologis ibu dulu, gitu ya, karena tapi saya tekankan dulu ya, saya termasuk yang tidak setuju dengan merokok, itu jelas ya, rokok itu dosa karena firman Tuhan berkata
tubuh kita bait Allah, dan barang siapa merusak bait Allah atau membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Jadi dasarnya cukup jelas bahwa rokok itu dosa. Walaupun perokok mungkin akan bertanya, ayatnya mana? Gitu ya. Dilarang membunuh ada, dilarang mencuri ada, tapi kan dilarang merokok nggak ada. Ya, sama juga ayatnya dilarang melihat pornografi juga nggak ada, karena waktu zaman ayat ditulis kan belum ada pornografi. Tapi jangan hidup dalam percabulan, nah ada ayatnya, gitu ya. Jangan merusak tubuh, ada ayatnya. Nah, tetapi hidup dengan seorang perokok, gitu ya, ini perlu disiasati begini, ya. Jangan sampai juga ibu ini menderita lebih daripada yang seharusnya karena masalah psikis. Jadi begini, oke, mungkin saya kasih yang setuju dengan sikap ibu dulu ya. Memang benar bahwa perokok pasif itu lebih berbahaya. Jadi misalnya suami istri ini, istri tidak merokok, suaminya merokok. Lalu istri ini pergi kemana-mana berdua. Namanya istri itu perokok pasif. Ini akan mati duluan. Kenapa mati duluan? Karena perokok itu merokok, apalagi kalau yang dirokok itu yang rokok kretek, ya, rokok sigaret yang ada filternya. Jadi rokok yang dia isep itu asapnya ke filter, ya. Lalu asapnya yang keluar dari ujung rokoknya, oke, misalnya biar lebih gampang, walaupun nggak kayak ini kan rokok nih, diisep, yang masuk ke dalam lewat filter, tapi asap yang keluar dari sini nggak ke filter. Nah, beredar di sebelahnya, diisep sama ibu yang di sebelahnya. Itu namanya ibu ini perokok pasif. Menghirup asap rokok tanpa filter. Itu ada artikelnya namanya perokok pasif. Ini lebih berbahaya. Baik paru-parunya, kankernya, segala macam. Maka boleh dikatakan kalau 2 orang, satunya ngerokok, satunya enggak, kemana-mana pergi berdua. Yang tidak merokok mati duluan. Nah, itu sering juga yang merokok ini jadi alasan. Mana ada ngerokok ngerusak bait Allah. Buktinya dia nggak ngerokok mati duluan. Iya, lu yang bikin dia mati. Lu yang merokok ini bikin orang-orang yang tidak merokok mati duluan. Jadi saya sering bilang begini, orang itu sebenarnya merokok boleh kok, ya nggak apa-apa. Yang penting isapnya lu telan semuanya, gitu ya. Pakai cerobong gitu, lalu isap asap yang keluar sayang dong, dia udah beli mahal-mahal, isap semuanya. Nah, Anda boleh merokok kemana saja karena ya kamu bunuh diri kamu sendiri, nggak bunuh orang lain. Jadi perokok pasif itu lebih berbahaya. Nah, tapi ini juga sekaligus untuk menghibur ibu bahwa ibu tidak akan mati duluan. Gitu. Kenapa? Kalau dia ngerokoknya di dapur, ya dia ngerokoknya sembunyilah di mana di kantor, tidak di sebelah ibu nggak akan mati duluan. Tapi ibu bisa mati duluan bukan karena asap rokok, karena psikologis. Tadi misalnya kayak ibu tuh peluk suami aja, saya nggak tahu betul-betul aromanya ada atau itu namanya aroma psikosomatis. Jadi karena ibu berkata dalam pikirannya bahwa suami ini ngerokok, maka bau yang sedikit aja menjadi sangat nyata. Itu antara bau benar-benar secara fisik baunya ada, dicampur dengan sugesti. Nah, itu juga akan merusak kesehatan. Sehingga bisa orang alergi karena perasaan. Jadi bukan alergi karena benda. Oke, kita kasih contoh dulu alergi perasaan. Ini kebalik tapi ya, bukan istri yang alergi, suami. Suaminya sakit kulit, seperti eksim, kering yang mengelupas. Dokter ya obati, sembuh. Tapi setiap kali dia bertengkar sama istrinya, maka penyakitnya kambuh. Tapi kambuhnya itu tidak ada bakteri, mikroba. Karena kalau dia stres, dia sakit. Dia stres, dia sakit. Nah, stresnya itu memicu penyakit. Karena kalau orang stres itu kan sebenarnya kan ada sitokin. Makanya kalau kita zaman COVID ini kan dikenal dengan adanya badai sitokin gitu ya, yang membuat imun itu drop. Nah, jangan sampai imun kita drop karena pikiran kita. Wah, dia merokok, dia begini-begini, saya nggak bisa bau rokok. Akhirnya sikap itu menjadi makin ekstrim, ya. Lalu kita menderita karena hal itu. Jadi bukan saya setuju merokok ya, tapi kita rubah pikiran kita begini. Oke, dasarnya sama-sama. Ya, dasarnya sama-sama, dosanya itu karena merusak bait Allah. Nah, saya mau mencoba lebih fair, lebih realistis, karena sikap ini biasanya justru bisa lebih diterima oleh para perokok, dan perokok akhirnya simpati dengan kita, relasinya baik, malah berhenti merokok. Oke, jadi begini, dosa
karena merusak bait Allah. Jadi apapun yang merusak bait Allah itu dosa. Contoh nih ya, ini anggap aja istrinya juga setuju suaminya merokok, jadi nggak ada masalah secara psikis. Oke. Dua orang pendeta, anggap aja sama-sama pendeta, karena ini yang pertanyaan kan suaminya anggota KUL ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang lebih tinggi. Ya, kalau kita bicara gereja, denominasinya banyak banget. Ini maafkan saya nih, terutama kepada yang pendengar dan karismatik, gitu ya. Pendeta karismatik biasanya sangat keras, gitu ya, berkata rokok dosa, rokok dosa. Pendeta Protestan nih, maaf nih, banyak juga yang merokok. Nah, tapi ternyata yang karismatik mati duluan. 40 mati, 50 mati gitu. Kenapa mati? Mati kolesterol, stroke. Ternyata pendeta karismatik yang bilang rokok dosa ini makan buntut, sop buntut, makan babi, waduh, makan telur sehari 3-4 biji, makan soto, nggak kira-kira gitu. Mana yang lebih merusak? Asap rokok atau kolesterol? Dalam arti kolesterol jahat ya. Kalau apuket itu kolesterol baik. Coba baca bukunya Dr. Tang Sutien atau Dr. Elizabeth Subrata, yang memang pendapat seorang dokter ya, ini kan kita bicara kesehatan. Dosanya itu karena merusak tubuh. Nah, sekarang mana yang lebih merusak? Makanan haram ya. Jadi kita tidak mengambil sisi teologis nih, sisi medisnya aja, kata dokter gitu loh. Rokok itu daya rusaknya hampir sama dengan kopi dan teh. Jadi sebenarnya itu kecil sekali. Makanya kalau orang itu misalnya makan nggak terkendali, ya makan soto tiap hari, sama orang rokok sehari 3 batang gitu, yang soto mati duluan. Jadi sebenarnya kita boleh berteriak tuh, ya, rakus itu dosa. Apapun rakusnya, mau rakus soto, mau rakus babi, mau rakus udang, jadi apalagi yang ada orang alergi tertentu. Nah, paling tidak, ini saya katakan begini-begini bukan untuk bela yang rokok gitu ya, tapi supaya kita menaruh semua kesalahan itu pada porsinya. Ya, karena kesalahan itu juga ada levelnya, merusak tubuh itu ada levelnya. Jangan sampai ya gara-gara rokok lalu malah ibu atau istri pasangan tubuhnya lebih rusak gara-gara sikapnya terhadap itu yang tidak merusak banget. Nah, kalau ini sudah pada tempatnya, dalam arti lebih fair, ya itu paling tidak ya kita ngomongnya itu tidak akan sengak banget, supaya kita lebih perhatian pada hal yang lebih hakiki. Jadi bicara sama suami, bicara sama orang yang merokok, gitu ya. Kalau saya punya saran kepada orang-orang yang pasangannya merokok, malah saya itu tidak menyarankan untuk nyerang rokoknya dulu. Ya, tapi bicara hal-hal yang lebih besar, yang lebih logis tadi, bahwa misalnya, oke, merusak bait Allah, gitu ya. Ngomong aja jangan soal rokok dulu. Ya, kita bicara aja memang hal-hal apa yang merusak kesehatan. Kalau saran saya baca bukunya Dr. Tang Sutien, yang bukan orang Kristen. Jadi dia nggak tercemar dengan pandangan-pandangan teologisnya, tapi benar-benar secara de facto apa yang merusak tubuh dari sisi makanan. Nah, lalu mulai bicara sama suami gitu ya tentang kesehatan gitu ya. Rokoknya nggak usah diusik-usik dulu aja gitu ya. Soal makan sehat, hidup sehat, olahraga sehat. Nah, makanannya gimana? Ya. Nah, kita mulai bicara gitu. Orang yang concern kesehatan nantinya ujung-ujungnya dia akan lepas sendiri rokoknya. Tapi itu rokok itu sebenarnya kalau misalnya kita mau hidup sehat umur panjang gitu, yang harus dilepas itu banyak hal yang lain sih sebenarnya selain rokok. Rokok itu sebenarnya hampir sama kayak kopi atau teh. Ya, bahkan zaman dulu ya atau zaman sekarang pun di Papua di kampung-kampung itu nyusur gitu ya, pakai inang, pakai tembakau, itu antiseptik sebenarnya. Jadi orang yang dalam jumlah tertentu tembakau dikunyah dicampur dengan kapur itu nggak akan sakit gigi. Kan itu antiseptik yang kuat sekali, apalagi ditambah dengan daun sirih. Nah, itu nggak bisa dibilang dosa, karena itu dulu orang belum ada odol, gitu, pengganti odol. Nah, rokok dalam jumlah sedikit saja sebenarnya hampir kayak orang minum teh. Teh itu kan ada tein. Kalau kopi itu kafein. Ya, kalau rokok nikotin. Nikotin, tein, kafein, satu jenis kelompok zat perangsang yang membuat orang bisa bergairah, orang bisa konsentrasi, orang bisa fokus. Dalam jumlah tertentu dibutuhkan oleh tubuh. Tapi kalau terus-terusan memang jadi adiktif, jadi kecanduan. Jadi kalau orang misalnya biasa minum kopi, kalau nggak minum kopi nggak bisa mikir, karena memang tubuhnya itu udah biasa dikasih kafein. Tanpa kafein, otaknya nggak bisa bekerja dengan baik. Udah biasa dikasih nikotin,
nggak ngerokok nih, nggak bisa kerja. Begitu ngerokok bisa kerja. Makanya orang kan membela daripada aku nggak bisa kerja gitu kan. Tapi untuk melepas hal-hal seperti itu butuh waktu. Makanya lebih baik kita bicara yang lebih besar gitu ya. Yang lebih besar atau malah yang memang jelas-jelas Alkitab berkata jangan dimakan. Itu jelas-jelas ada hitam di atas putihnya. Nah, kalau kita fokus pada bukan itu, nanti orang itu biasanya akan begitu sadar yang Alkitab bilang jangan gitu ya, sampai dia sadar ternyata nggak sehat, esensinya sehatnya gitu, nanti akan merembet sendiri ke rokoknya. Jadi itu yang saya sarankan untuk dibicarakan kepada orang-orang perokok itu justru pada hal yang lebih besar. Karena dia sudah pelayanan ya, kecuali kalau dia belum pelayanan, waduh, malah juga jangan diomongin rokoknya. Dia belum pelayanan, belum bertobat, belum lahir baru, diomongin soal rokoknya. Aduh, ini orang munafik, ini orang sok rohani ini. Lebih baik ngomong keselamatan. Keselamatan lahir baru. Karena kalau orang lahir baru sungguh-sungguh, dia cinta Tuhan sungguh-sungguh, nanti dia pengen menyenangkan Tuhan, dan dia tahu Tuhan berdiam dalam tubuhnya yang adalah bait Allah, dia akan berhenti merokoknya. Atau saya curiga nih sebenarnya. Dia jangan-jangan belum lahir baru, tapi sudah aktif dalam pelayanan. Nah, itu repot ya. Jadi banyak orang bisa ketua sinode, bisa doktor teologi, bisa jadi pendeta, tapi tidak lahir baru. Karena bapaknya pendeta, dia pendeta. Kenapa jadi pendeta? Jemaatnya banyak, kolektanya banyak, cari kerjaan susah, dengan jadi pendeta aja itu. Tapi benar-benar sebenarnya tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dalam rohnya nggak ada Roh Kudus, maka Roh Kudus ya nggak ada yang bersuara itu dosa, itu salah gitu ya. Maka itu bisa terjadi loh. Orang yang tidak lahir baru tapi pelayanan itu menjadi penting sekali. Dia tidak mau kehilangan karena itu adalah simbol sosial, simbol kerohanian, itu simbol kehormatan. Dia akan pertahankan habis-habisan pelayanannya ini jangan sampai diganti. Kalau dia akan dipertahankan pelayanannya karena dia banyak nyumbang, dia akan sumbang gereja, dia akan murah hati sama gerejanya, pelit sama istrinya. Dia akan murah hati sama gereja, dia pelit sama anaknya. Dia akan berikan kepada gerejanya sehingga pendetanya memuji, gerejanya memuji. Ini Bapak hebat sekali dan dia akan lakukan lagi hal-hal yang lain. Oh, akan jilat-jilat pendetanya, akan sungkem-sungkem sama pendetanya. Dia akan marah besar kalau kelemahannya dibongkar kepada pendetanya karena dia akan kehilangan jabatan. Nah, itu betul-betul saya bukan menghakimi, tapi saya menuduh atau menghakimi. Bilang aja saya menghakimi. Itu dia orang belum lahir baru. Orang lahir baru pola pikirnya nggak begitu. Orang lahir baru itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sadar aku orang berdosa, Tuhan ampuni dosa saya, dan akhirnya dia sadar terima pengampunan. Dan karena dia merasakan pengampunan Tuhan itu yakin masuk surga, maka muncul belas kasihan kepada orang yang tidak masuk surga, lalu dia melayani Tuhan. Orang yang lahir baru merasakan kasih Tuhan dan didorong oleh kasih Tuhan itu, dia pengen orang lain merasakan kasih Tuhan dan dia melayani. Tapi kalau melayani itu obsesinya adalah jabatan, kedudukan, supaya dihormati, walaupun dia pendeta, apalagi cuma ketua sel group atau kul gitu ya. Saya bisa berkata beberapa pendeta tidak lahir baru. Ya, makanya ada yang pendeta hedon gitu ya, hidupnya mewah-mewah, lebih mewah daripada artis, dan ketika disinggung ngamuknya lebih ngamuk daripada ketua partai. Itu udah pasti nggak lahir baru walaupun dia seorang pendeta. Ya, makanya ada kasus lagi pendeta selingkuh, pendeta pedofil, itu sudah pasti tidak lahir baru, udah pasti. Nah, makanya menurut saya tergantung begini. Kalau ibu sungguh-sungguh lahir baru dan sayang suami, ya, dan ingin dia masuk surga, malah lupakan dulu rokoknya. Ya, lupakan dulu rokoknya, bicara tentang kepastian keselamatan. Boleh dengan cara bersaksi, misalnya saya ini dulu nggak yakin banget walaupun saya Kristen, apakah saya kalau mati malam ini saya masuk surga, tapi sekarang saya punya kepastian keselamatan setelah ini, setelah itu cerita soal kelahiran barunya. Supaya nanti dia, kalau kita aku belum lahir baru dong gitu. Jadi itu gaya kesaksian. Kalau gaya pengajar, ajak berdebat. Kalau malam ini kamu nggak bangun, besok mati, kamu yakin betul-betul masuk surga? Gitu. Ya, itu gaya berdebat gitu ya. Tergantung, ibu mungkin lebih tahu gaya mana yang cocok. Ya, kalau nggak benar ditantang gitu, kenapa kamu nggak boleh? Saya akan lapor kamu. Setuju nggak setuju? Saya lapor kamu sama pendeta. Lihat reaksinya. Ya, kalau dia ngamuk segala macam, berarti belum lahir baru. Laporkan beneran, ribut-ribut. Nah, tapi setelah ribut itu tantang dia, ya, tantang dia pas mau tidur gitu. Pak,
Kalau malam ini kamu nggak bangun, besok pagi nggak bangun, kamu surga atau neraka. Kalau mau tidur, tidurlah. Tapi saya mau ngomong gitu aja, udah. Udah, jangan panjang-panjang. Ngomong pendek begitu aja, terus tidur. Biarin aja dia nggak bisa tidur atau nggak, terserah gitu. Atau malam ibu yang nggak bisa tidur. Kalau ibu nggak bisa tidur, ibu doa buat dia supaya Roh Kudus bekerja atas kalimat singkat itu. Ibu doa, ibu puasa, ngomong pendek saja. Ya, kalau mau dimulai supaya lebih dramatis gitu ya. Kadang-kadang orang tuh bicara perlu suasana gitu ya. Laporkan dulu Pak Pendetanya bahwa dia masih ngerokok. Dia ditegur, ngamuk segala macam, berantem, ibu jangan banyak bicara waktu berantem. Waktu dia ribut, ibu diem aja. Kalau saya pengen nanya, kamu mau ngapa? Kamu mau ngomong apa gitu. Tunggu sampai malam. Nanti malam aku ngomong, sekarang aja, tunggu aja. Ya, udah mau malam gitu, dia biasanya dulu jam berapa? Jam 10. Pak, saya aku mau ngomong, enggak banyak. Saya cuma mau bilang, kamu tuh sudah lahir baru, terima Yesus atau belum? Kalau malam ini kamu tidur, besok pagi kamu nggak bangun, kamu pikirkan aja, kamu surga atau neraka. Saya cuma pengen ngomong itu aja. Kalau kamu ragu-ragu, kamu terima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat pribadi. Saya sudah lakukan hal itu, dan saya yakin masuk surga. Saya tidur dulu. Nah, ibu tidur udah. Jangan panjang-panjang ngomongnya, kasih pertanyaan itu, dan biarkan Roh Kudus yang berbicara pada dia. Mati kamu malam ini, kamu surga atau neraka. Dan harapan saya dengan kalimat pendek itu dia bertobat. Jadi coba fokus pada masalah yang lebih besar, yang lebih esensial. Kalau nanti dia bertobat dari baru sungguh-sungguh, percaya saya, terlalu mudah untuk meninggalkan rokok demi Yesus. Demi kekekalan, demi keselamatan pribadi, demi damai sejahtera. Tapi kalau dia nggak punya Tuhan Yesus di dalam rohnya, punyanya hanya depannya ada PDP, PDM, ada dokter atau MTH di belakangnya, diajak berdebat pun dia akan banyak ngomong. Tapi apa sih yang paling menakutkan bagi orang yang tidak punya kepastian keselamatan? Kematian. Cuma kita perlu ngomong dengan serius, dengan suasana. Nah, caranya paling bagus, suasana itu kayak diciptakan memang. Kayak orang ospek gitu. Itu kan dimarahi, dibentak-bentak, lalu diajak saat teduh begitu kan, orang KKR kasih pertanyaan singkat, suruh ngerenungin. Itu sampai akhirnya tuh wah terngiang-ngiang. Nah, boleh. Kalau menurut saya itu agak teatral ya, agak dramatikal sedikit. Tapi itu akan menyentuh orang untuk berpikir ulang dengan keras gitu ya, ketika dihadapkan pada begitu. Atau kadang Tuhan yang mengatur, dibikin sakit, jeger, kena COVID, jeger, sampai takut mati. Begitu mau takut mati, benar bingung deh dia sebenarnya surga atau neraka gitu. Baru mikir deh gitu. Tapi itu kan kita nggak pengen sebenarnya ya, orang itu bertobat karena diajar Tuhan gitu ya. Tapi ada juga kadang orang yang saking keselnya gitu, Tuhan hajar dia, Tuhan diajar beneran gitu, kejeger ngalami peristiwa. Tapi sebenarnya saya itu nggak mengharapkan, nggak mendorong doa-doa semacam itu gitu ya, kayak minta supaya Tuhan hajar. Lebih baik ya kita aja yang bicara, tapi dengan strategi cara berbicara, dan sekali lagi sama dengan kasus-kasus sebelumnya, harus demi dia. Pak, kalau kamu ngerokok, ya tubuh kamu rusak. Atau kalau nggak bisa rokok, kalau mati kamu kemana? Jangan begini. Kalau kamu tuh ngerokok, aku tuh kambuh, kamu tuh ngerokok, aku tuh sakit. Sekali lagi, nasihat jangan demi diri. Karena orang itu bisa orang gila. Terserah kamu mau mati, mati aja. Saya mau ngerokok gitu. Jadi kalau demi kita, orang tuh nggak merasa aku tuh sayang kamu gitu loh. Makanya pada semua kasus yang saya tangani atau pertanyaan selalu berkata bahwa kalau menasihati orang, itu harus demi yang dinasihati. Papa, kamu ngerokok selama nggak di depan saya nggak masalah. Kan kamu tahu saya asma, ya kamu jangan rokok depan saya. Ya, di dapur atau di mana, kalau kamu tahu kamu ngerokok, ya saya tak pindah dulu. Gitu. Tapi, kan nanti kamu paru-parunya rusak. Kamu dengan merokok, kamu bisa komorbid. Kalau orang nggak ada komorbid, kena virus, ya kena aja, bisa OTG. Atau kena demam pun ya sembuh. Tapi orang perokok, aku tuh sayang sama kamu, saya nggak mau kehilangan kamu lebih cepat daripada waktunya. Jadi ini nasihat-nasihat yang selalu demi yang dinasihati. Itu jauh lebih efektif daripada kalau kamu ngerokok, aku pusing tau nggak gitu. Terserah kamu. Kalau kamu pusing, kamu pergi aja, jangan di sini dong. Aku mau ngerokok di sini, kamu pindah aja tempat yang lain gitu. Jadi itu kalau orang nasihat itu demi dirinya. Orang yang dinasihati merasa apa? Lu egois, lu sensitif, lu mikirin dirimu sendiri. Kamu tuh nggak mikir kalau saya nggak ngerokok tuh nggak bisa kerja. Kamu tuh nggak mikir, kamu tuh nggak ngerti saya deh. Jadi itu orang akan selalu berbantah begitu. Nah ini kan makanya perlu disiasati, ya.
menasehati itu perlu disiasati oleh dengan orang yang bijak, orang yang penuh kasih. Penuh kasih itu kalau kita memikirkan yang dinasehati. Kalau enggak nih, mau ditambah, ini udah 16 tahun kan, mau tambah 16 tahun lagi juga masih ngerokok dia. Tapi dengan cara yang dibalik nih otak kita gitu, dan itu hanya memungkinkan karena kita punya Tuhan Yesus. Ya, maka itu akan masuk otaknya dia karena kita menasihati demi yang dinasihati. Jadi selamat mencoba dengan cara baru dan sudut pandang yang baru. Saya setuju tidak boleh merokok, tapi coba membawa orang-orang merokok ini lebih utama pada keselamatannya terlebih dahulu, dan kalau toh menasihati demi yang dinasihati. Ya, Tuhan memberkati.